di mana kali ini kita akan sapa pembicara kita atau yang memberikan inspirasi kepada kita, yaitu Ibu Ina. Wah, Assalamualaikum Bu Ina. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Adin. Alhamdulillah. Ketemu lagi Ibu ya. Ina ini adalah orang yang luar biasa. Sebelum kita bincang-bincang dengan Ibu Ina, kita akan sama-sama saksikan video profil Ibu Ina berikut ini. Ina, mana kue jualan kamu? Jatuh itu biasa, Nih, bayarnya nanti saja. luar biasa. Dan dengan dukungan terbaik, jangan pernah putus asa. Ibu juga pasti bisa bikin usaha kue seperti saya. Luar biasa, teman-teman sekalian sudah menyaksikan bagaimana profil Ibu Ina yang ini udah nggak diragukan lagi ya. Begitu banyak hal-hal yang kita bisa ambil pelajaran dari Ibu Ina. Bagaimana seorang perempuan gitu ya, pengusaha sukses gitu ya, tetap fresh, cool, dan yang paling luar biasanya adalah banyak aktivitas-aktivitas sosial juga yang dilakukan oleh Ibu Ina. Bahkan Ibu Ina ini banyak mengetuai beberapa organisasi. Salah satunya beliau mengetuai Majelis Taklim Pusdai. Bahkan beliau juga bisa go nasional ya untuk aktivitas-aktivitas beliau. Kita akan bincang-bincang dan diskusi, kita akan dapatkan inspirasi kali ini dengan Ibu Ina. Bu Ina, gimana nih puasanya hari ini yang luar biasa gitu ya, dalam kondisi COVID-19 ini? Kayaknya kalau dilihat dari raut mukanya tuh nggak pernah kelihatan mukanya tuh lesu, padahal sibuk banget ini ya. Alhamdulillah ya. Ya, Gimana Bu? Kang Adin. Ya, di tengah COVID ini ya kita mengambil manfaatnya aja gitu ya, positifnya dari kebaikan dari musibah ini dan menjauhkan dari musibah ini gitu ya, keburukan dari musibah ini. Jadi saya selalu pasrah aja lah sama Allah. Hadapi, hayati, nikmati, ikhlas aja. Gimana kita mau berlaku hari ini, pokoknya kita harus bisa bermanfaat buat umat yang banyak. Gitu. Jadi saya suka gini, planning buat besok apa nih gitu, yang nanti gitu ya. Jadi harus terus beraktivitas lah. Jadi jangan sampai kita walaupun kita lockdown ya berusaha, masya Allah. Jadi tahu saya adanya bisnis itu pakai online gitu. Jadi tadinya kan nggak terlalu gimana gitu. Masya Allah dengan online ini ya alhamdulillah lah gitu ya. Malah lebih dahsyat ya, karena jangkauannya lebih luas ya. Iya, seluruh Indonesia gitu ya. Iya. Jadi ide-ide baru tuh keluar juga gitu. Jadi buat kayak ada penjualan dari kentang Mustafa itu berbagai macam rasa. Terus sambalnya tuh macam-macam. Ada sambal pedas, sambal teri, sambal cumi, sambal cabai hijau, segala macam. Pokoknya jadi kita bisa sampai bahkan dari Jeju juga kita jual. Jeju itu singkatan dari jenggol keju. Kayaknya. Luar biasa ya. Jadi putus ya? Ya sempat terputus barusan ya, agak jaringan sinyalnya ya. Tapi mudah-mudahan tidak menghambat semangat kita untuk mendapatkan sharing dari Bu Ina ya. Jadi teman-teman, Bu Ina itu ya merupakan foundernya dari Ina Cookies ya, kue terkenal di Indonesia. Kalau ada yang nggak tahu Ina Cookies, itu keterlaluan banget gitu ya. Bu, boleh dong kasih tips ke kita nih ya. Ibu kan terlihat fresh terus gitu, terlihat semangat terus. Apa sih yang membuat Ibu tuh bisa terus bersemangat gitu, Bu? Ya, kalau saya tuh kan kalau dalam berusaha tuh
saya nggak suka di apa namanya yang sudah terjadi, ya sudah gitu. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un aja gitu. Jadi ke depannya aja gimana kita harus menahan apa amarah gitu kan ya, apalagi sekarang lagi puasa gini. Jadi Ramadan ini ya kita tahan amarah, terus selalu udah aja inget Ina aja ya. Nama Ina. saya Ina ya. Ina itu apa? I-nya tuh satu, ingat selalu kepada Allah. Apalagi di bulan Ramadan ini kita ingat selalu pada Allah, jadi kita selalu jaga wudhu kita gimana, bagi sholat kita ya mudah-mudahan tepat waktu lah gitu. N-nya itu niat berusaha untuk ibadah. Jadi insya Allah kalau kita berusaha tapi niatnya untuk ibadah, tidak ada kata menyesal, tidak ada kata apa namanya berkeluh kesah. Nah kan kalau pengusaha itu hindarilah berkeluh kesah. Jadi harus apa? Tetap semangat aja. Nah, A-nya itu banyak beramal. Tangan di atas. Nah, tangan di atas itu kan lebih baik ya daripada tangan di bawah. Dan kita selalu itu terus kemudian Ina satu lagi itu apa? Inovatif, kreatif. Jadi bikin inovasi baru. Jadi orang nggak bosen gitu ya. Bikin apa yang belum kita orang lain ciptakan ya kita ciptakan lebih dahulu. Terus kemudian N-nya tuh modal nekat, akurat. Tapi jangan modal nekat aja, tapi A-nya ini akurat, harus ya. Akurat. Gitu. Kalau nggak akurat, ya kita tancap gas aja juga nggak ini ya, nggak cukup ya. Apalagi di tengah sekarang kondisi begini ya, Masya Allah. Tapi diambil hikmahnya itu besar sekali ya. Adanya COVID ini, saya jadi apa namanya merasa lebih dekat dengan Allah gitu ya. Kayaknya gimana gitu. Oh berarti yang saya usahakan segala macam harta benda itu nggak akan dibawa mati lah. Jadi apa yang bermanfaat adalah apa? Ilmu yang bermanfaat. Terus kemudian apa? Ilmu yang tentunya dengan yang ikhlas ya. Kita berikan ilmu tapi harus ikhlas juga. Dan iman kita jadi 3 I nih ya. Iman, ilmu, ikhlas. Ini berkaitan semuanya 3-3-nya ini. Ya, jadi pas COVID ini saya jadi ini apa namanya? Di rumah tuh jadi tahu kegiatan anak-anak, cucu-cucu kan kalau anak saya udah pada besar ya. Yang Uzu udah 26 sekarang alhamdulillah. Nah, jadi deket sama cucu-cucu gitu. Oh, begini ya kegiatan cucu-cucu tuh kan sekarang semuanya pada video Zoom gitu semuanya video ya dari call, sekolah. Video call dari sekolah tuh kan pada Zoom semua gitu. Jadi wah, saya tahu begini ya kegiatannya. Oh, GM kan manggilnya GM tuh. Saya nggak mau dipanggil nenek soalnya. Grandma. Ya, harus begini dulu, aku harus gini dulu. Tapi alhamdulillah dari situ sekarang hari ini kan milad. Terus dia bilang gini, GM aku milad tapi aku mau ke Quran gitu kan, masuk Quran. Dia baru usia mau masuk 7 tahun. Kakaknya udah kelas 3 SD sih kalau kakaknya. Nah dari situ dia bilang, wah GM kita tuh harus betul-betul ya katanya berdoa yang khusyuk ya katanya buat di tengah apalagi sedang Ramadan gitu kan, insya Allah dikabulkan oleh Allah gitu. Jadi luar biasa. Ya itu cucu-cucu jadi pada tahu kan puasa semua gitu. Alhamdulillah. Jadi ngikutin bareng gitu, ngajarinnya jadi lebih enak lah gitu ya. Lebih enak ya, Masya Allah luar biasa ya. Itu ilmunya tuh keren banget ya teman-teman. Jadi wajar ya kalau Bu Ina ini gitu ya bisa sesukses ini. Tapi Bu ngomong-ngomong bicara sukses gitu ya, pasti kita juga yakin Ibu pernah menghadapi sebuah tantangan atau ujian yang begitu sangat besar gitu ya. Dan itu benar-benar berkesan banget di diri Ibu. Tapi apa yang Ibu lakukan sehingga Ibu tuh bisa survive dan mengembalikan posisi itu menjadi hebat lagi? Boleh Bu sharing ke kita semua Bu? Boleh. Jadi
kalau kita mau survive gitu, jadi kita yang tadi saya bilang itu ya, yang H2NI ya, saya singkat gitu ya, hadapi, hayati, nikmati, ikhlas. Jadi kita harus ikhlas aja. Mau badainya bagaimana, waktu dulu kan saya berawal berusaha tuh dari nol. Ya, Bahkan bukan nol lagi. Merintis tuh bukan nol lagi, minus lah gitu. Sementara kita harus masih bayar rumah, bayar macam-macam lah pikiran tuh ya. Mana saya lagi mengandung besar, itu saya jatuh. Dari jatuh itu kan kita bangkit ya. Yang kalau jatuh sih udah biasa lah ya. Yang luar biasanya itu kan bagaimana kita harus bisa bangkit. Melihat kayak misalnya anak berlari juga kan ya, jatuh, nah harus bangkit lagi. Nah itu dari situ saya selalu berpikir positif buat orang gitu. Jadi apapun yang saya lakukan, kalau berusaha itu harus jus koki, yang itu saya singkat aja. Jus koki. Iya, singkatannya itu apa? Kita kalau berusaha itu harus jujur aja. Jujur. Nomor 1 jujur. Kalau udah jujur, kan orang percaya jadi sama kita. Pada waktu moneter ini saya udah ngalamin 2 kali kan. Pada waktu tahun 98, dulu kan moneter juga. Wah, Masya Allah itu. Saya nggak punya modal sama sekali. Terus sementara pesanan udah banyak juga gitu. Ada gitu pesanan. Tapi modal kan nggak ada. Segala sesuatunya bukan hanya. Jadi jangan mempertuhankan uang lah gitu. Jadi uang bukan segalanya. Karena uang kan nggak dibawa mati itu. Jadi kejujuran justru yang nomor 1. Itu modal. Integritas yang penting. Ya, terus kemudian apa? Ulet. Saya kan kalau kita jujur dipercaya sama orang gitu ya. Jadi orang mau naruh modal di kita juga kan lihat dapat tanggung jawab yang lebih besar ya. Kira gimana nih ya kita kasih modal terus gimana? Enggak ini terus pada waktu dulu tuh lagi nggak ada modal sama sekali, ada orang yang ngasih nggak kenal tuh ngasih modal ke saya. Jadi dia cuma nanyain aja, dia ngeliatin saya cara berusaha saya gitu ya. Saya jualan sendiri, berdua lah sama karyawan gitu ya. Baru 2 karyawannya tuh di rumah terus bikin beres-beres segala macam. Totonya dia ngeliatin, dia nyicipin aja kue saya tuh. Totonya dia bilang gini, siapa ini yang punyanya katanya gitu. Oh saya. Oh saya pengen yang bermanfaat buat umat katanya. Kamu perlu modal nggak? Masya Allah. Padahal saya tuh nggak kenal sama dia gitu. Masya Allah. Dia ngasih berapa pada waktu itu? 50 juta. Masya Allah. Sedihnya luar biasa ya. Dulu almarhum ibu saya masih ada. Terus akhirnya almarhum ibu saya bilang, ayo kembalikan. Kamu harus komitmen. Nah ini jus koki ya. Sini jujur, punya harus ulet kalau berusaha. Jadi ulet. S-nya sabar. Sabar. Nah, sabarnya jujur, ulet, sabar ya. Ya, K-nya komunikatif. Jadi kita harus bisa komunikasi. Habluminallah, habluminanas gitu. Masya Allah. Jangan kita berdoa aja tapi tidak berusaha. Nah, itu juga jangan. Jadi dengan karyawan, dengan itu habluminanasnya itu harus jalan. Tetap Ibu. Karena kita kan nggak perlu nggak ada seorang pun yang saya nggak perlu atasan, saya nggak perlu bawahan kan nggak mungkin ya, malu ya, nggak pakai atasan kan saya malu, nggak pakai bawahan juga malu gitu. Jadi, harus seimbang ya dua-duanya betul ya. Terus kemudian hanya komunikatif yang tadi habluminallah, O-nya optimis. Jadi harus tetap pede. Kalau mengerjakan segala sesuatu harus pede aja. Saya tidak pernah misalnya gini, apa yang sudah saya kerjakan, terus kemudian terjadi misalnya kayak kemarin itu hangus, tapi orangnya udah jujur ngasihin 1 loyang gitu kan ya, nih Bu, saya jujur Bu, tanya ini 1 loyang itu hangus gitu, saya bilang ya udahlah innalillahi gitu ya, kembali lagi, dia malah nangis. Nggak mau Bu, keluarin saya atau gimana saya bayar ke ibunya. Wah saya makin curiga, kenapa nih ya? Ternyata apa coba? Hangusnya bukan 1 loyang, 1 oven. Masya Allah, Bisa banget. Jadi masuk
120 loyang pada zaman dulu. Itu waktu ya Allah, saya sedih luar biasa, tapi kita serahkan sama Allah. Ya sudahlah, jalan. 2 minggu setelah itu, Masya Allah, ada yang nanyain tuh kue itu, Bu Ina ada kue yang hangus-hangus enggak katanya gitu. Loh, malah jadi ini ya, malah jadi rezeki yang tidak disangka-sangka ya, luar biasa. Masya Allah, ini dia nih ya, maksudnya ya Allah. Allah tuh ternyata punya rencana yang lebih luar biasa ya. Iya, tau-taunya apa? Pas udah itu, Masya Allah, itu kuenya saya bilang dikasih aja nggak apa-apa, nggak mau dianya, dibeli aja. Dibayar. Masya Allah. Dia dibayar. Ternyata dia apa coba? Hamil. Oh, ngidam ya. Jadi dia berdoa sama Allah, ya Allah pengen ada kue yang ini ya, yang hangus ya. Hangus katanya gitu. Jadi ya itu. Jadi kita harus pede aja, optimis. Ya. Yang terus kak berikutnya? Berikutnya adalah komit. Komit. Kalau jualan tuh harus komit. Apapun yang terjadi ya komit aja kita. Misalnya gini, dulu saya pernah ada supplier. Saya bilang ke supplier, tolong kalau tiap belanja saya ke supplier itu di Pasar Baru. Zaman dulu kan saya sendiri ya belanjanya sama suami, sama anak-anak semua pada ikut belanja gitu. Dulu sih belanjanya ya kita belum punya kendaraan, jadi masih pakai motor. Itu naik motor sama anak-anak sama semua. Masya Allah, pokoknya luar biasa ya. Beli toples, beli 12 lusin, bapaknya sendiri udah ketutup aja di jalan naik motor gitu. Aduh, sedihnya luar biasa deh. Terus kemudian pas kita belanja, setiap di kasir uang saya kurang. Jadi itu si engkonya marah-marah tuh. Waduh, katanya tiap-tiap si ibu iya ya cina. Kurang ya. Kurang aja. Ya udah nih saya naruh KTP. Dan nanti saya tebus lagi. Tumunang gitu. Kalau bahasa Sunda tuh apa nggak boleh? Nggak boleh. Ayah duit, ayah barang. Ayah duit, ayah barang. Tahu nggak maksudnya? Ada uang, ada uang, ada barang. Gitu. Itu kalau nggak salah sempat viral ya. Jadi salah satu iklan di TV ya. Tapi kita nggak usah sebutin brandnya ya. Tahu Bu, orang saya nonton juga ada iklan itu Bu, cerita yang seorang ibu sama anak yang beli ya. Bioskop setiap kalau kita mau nonton bioskop suka ada itu. Ditayangin ya, betul. Ya, motivasi ya buat ini. Yang terakhir adalah ikhlas. Gitu. Oh, ikhlas. Okay. Nah, si pedagang yang tadi itu akhirnya apa? Kan saya tiap-tiap kurang. Ya, udah ketahuan lah, wah si ibu ini belanja, Bu, makanya dihitung dulu katanya, berapa ibu bawa uang, katanya, aduh. Baru belanja. Sakit hati nih saya bilang gitu. Saya langsung berdoa. Kalau orang lagi terdolimi kan doanya dikabulin, insyaallah gitu ya. Saya berdoa, ya Allah, saya pengen kayak orang-orang gitu, belanja sampai bertonton gitu kan. Wah, bahkan sampai melimpah gitu, gimana belanjanya tuh banyak banget. Nah, saya berdoa di situ, ya Allah, Masya Allah. Sekarang doa saya insya Allah dikabul sama Allah. Amin. Karyawan saya jadi banyak, bisa ratusan, yang tadinya awalnya cuma 1, 2, 5. Sekarang alhamdulillah bisa sampai 800 kalau sampai ini, insya Allah. Luar biasa ya. Ikhlas. I-nya itu adalah ikhlas ya Bu ya. Ikhlas kan. Ya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman sekalian ya, kita bisa belajar dari apa yang disampaikan oleh Bu Ina tadi itu. Dan ini juga bisa dipraktekkan ya, bukan hanya sebagai pengusaha saja, tapi teman-teman yang bekerja di kantor gitu ya, teman-teman yang sedang sekolah atau apapun, jurus ini tuh benar-benar sangat relevan banget untuk kita bisa lakukan di saat seperti ini. Bahkan ini juga bisa menjadi salah satu jurus yang mudah-mudahan kita bisa menjadi orang sukses mengikuti jejaknya Bu Ina, baik kita sukses di pekerjaan kita maupun teman-teman mungkin yang nonton saat ini ada pengusaha gitu ya, atau nasabah Bank Syariah Mandiri.
Jadi tadi saya ulang ya, ada jus koki, luar biasa banget. Ini gampang banget mengingatnya, jus koki ya. Jujur ya, atau integritas ya, ulet, kita tetap harus produktivitas, kuat gitu ya. S-nya adalah sabar gitu ya. Kokinya, ini juga penting, kokinya adalah, K-nya adalah kita harus berkomunikasi. Komunikasi itu tidak hanya secara vertikal, tapi juga horizontal. Ke Allah-nya juga bagus, ke masyarakat atau ke manusia juga bagus. O-nya adalah, ini penting banget. Karena ini menjadi salah satu jiwa penting untuk tetap semangat, yaitu optimis. Nah, kalau nggak ada optimis, kita ngerasa bahwa hidup kita udah mau berakhir gitu, Bu ya. Dan Kak, berikutnya adalah gimana caranya kita tetap berkomitmen setiap kita diberikan amanah, tanggung jawab oleh siapapun, kita harus komitmen. Dan I yang terakhir dari jus koki ini adalah kita harus ikhlas dengan segala apa yang memang Allah curahkan kepada kita semua. Karena tadi ada satu kisah yang sangat luar biasa disampaikan oleh Bu Ina, itu kue yang tadinya hangus ya karena keikhlasan yang begitu sangat dahsyat, ternyata Allah punya rencana di luar itu semua, dan kita sendiri tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada kita semua karena takdir dari Allah SWT. Luar biasa sharing pada hari ini, dahsyat banget. Tapi satu lagi nih terakhir, Bu, pertanyaan saya kepada Ibu. Ibu kan sibuk banget nih. Gimana sih caranya Ibu membagi waktu gitu loh? Kok ini bisa, itu bisa, ini dilakuin, itu dilakuin gitu ya, benar-benar kayak super girl banget gitu ya. Apa nih Bu? Bagaimana cara Ibu membagi waktu gitu ya supaya bisa lebih manfaat dan maksimal? Iya. Kalau membagi waktu, alhamdulillah ya. Kalau di dalam keluarga itu saya setiap maghrib itu kumpul bersama, sholatnya bareng gitu. Kebetulan ya saya depannya masjid gitu. Jadi sholat dulu di masjid, terus pulang kita bahas gitu. Biasanya suami saya nanti yang menerjemahkan apa dari isi Al-Quran. Jadi sehari itu berapa, makanya diusahakan satu hari itu kan odoc ya, one day one juice. One day one juice ya. Satu hari ya haruslah minimal 1 juz. Nah itu nanti dibahas sama suami saya itu, bapaknya yang murojaah ya. Sama-sama anak-anak kumpul. Tapi kan karena anak-anak sekarang dua-duanya sudah nikah, jadi tinggal si bungsu. Bungsu aja. Nah itu terus kita lakukan. Jadi apapun yang ini kita masih rapat video call. Yang bisa anak saya yang kedua di Jakarta, kebetulan yang pertama ini depan-depanan di depan rumah, nah itu masih bisa ngumpul. Semua anak cucu kumpul. Nah itu kita berbagi ini, yang terpenting anak-anak itu bisa kita nggak usah marah-marah lah gitu. Kita komitmen aja. Kalau saya komitmen dalam diri saya itu jaga amarah. Karena seorang pengusaha kalau kita udah marah, sebelah kita kan setan ya. Jadi ya mungkin nggak akan dikabul sama Allah gitu ya doa-doa kita. Makanya saya sih kalau mau ada marah, jaga amarah. Jadi saya alhamdulillah udah 33 tahun nikah. 33 tahun, cucu udah 3. Nah, diusahakan jangan marah. Gimana caranya gitu. Jadi saya juga waktu ngambil karyawan gitu ya, merekrut karyawan gitu, ya itu yang diutarakan, bisa nggak kamu harus jaga amarah kita, yang kejujuran yang penting, yang tadi yang jus koki itu juga. Nah yang terakhir adalah kita harus fokus. Nah ini fresh ya. Kenapa bisa fresh? Singkat aja ya. Saya singkat. Ya, F-nya tuh fokus. Jadi kita harus fokus aja dulu. Satu, misalnya kita usaha apa dulu. Nah, baru nanti setelah itu, kalau udah mapan yang ini, baru, apa lagi nih ya? Apalagi setiap tahun tuh harus ada yang baru. Ide-ide baru harus muncul terus gitu. Kayak sekarang ini ada pandemi COVID ini, alhamdulillah. Jadi saya jadi menciptakan apa coba? Edible flower, Mas. Edible flower, jadi enteh kita tanam sama anak-anak santri. Santri saya kan namanya santri jus koki. Jus koki ya. Yang tadi singkatannya itu. Ya jadi si santri-santri itu nanam dari mulai pembibitan sampai penanaman gitu. Langsung dia fokus untuk nanam itu. Sekarang sudah pada berbunga. Ada bunganya cantik-cantik lah. Ada morning glory. Jadi yang
berbunganya cuman pagi hari, warnanya ungu. Wah, cakep banget itu. Jadi semua kita tanam gitu, anak-anak santri sambil murojaah, sambil ziyadah, dia melakukan itu. Dan jadilah namanya Inatisane. Oh iya, jadi ini baru ya. Ya, jadi edible flower, jadi bisa dimakan sama bunga-bunganya semua. Masya Allah, luar biasa. Kolaborasiin dengan buah-buahan. Jadi belum ada nih di Indonesia. Coba deh. Rasanya mantep. Wah, ini patut dicoba nih teman-teman. Aduh, lagi puasa lagi ya. Udah bikin ngiler aja nih. Bunga dari kosmos, kelebihan dari bunga ini, bunganya misalnya warnanya ungu. Nah, nanti dicampur sama jeruk nipis. Jadi warnanya biru. Jadi seger ya. Ya, terus yang tadinya kosmos jadinya orange, dicampur jeruk jadi berubah, ada yang warna pink. Masya Allah, luar biasa. Bunga kosmos, moringgoli, ada aduh, apa lagi ini makin dibahas kayaknya makin nahan. Jadi fokus ya. Fokus ya. R-nya nih ya kan, R-nya. Ya. Rencanakan kegiatan-kegiatan kita yang kedepannya. Jadi kita harus punya planning ya. Besok kita mau makan apa? Ya, rencana yang baik, kegiatan-kegiatan apa. Selanjutnya kayak misalnya pandemi kemarin itu kan saya lebih membantu yang disabilitas, Mas. Kasihan yang disabilitas gitu kan. Tapi alhamdulillah sih lewat itu aja online ya, kita bantu ini. Jadi kan karena kasihan mereka kan tidak bisa berbuat lah gitu. Luar biasa. Fokus ya. Fresh. Terus fresh, fokus. Fresh. R-nya kan tadi ya rencana. Ya, rencana. E-nya harus energi. Energi. Fokus, rencanakan dan energi. Semangat gitu ya, walaupun saya nenek-nenek juga harus semangat gitu ya. Wih, bener-bener ngasih energi kepada yang lain juga, jadi ikut semangat ya. Gitu. S-nya apa? Sabar. S-nya sabar. Apapun yang terjadi ya kita ihdinas sirotol mustaqim aja. Kembali kepada Allah yang memutuskan ya. Iya. Luar biasa. H-nya apa? Harmonisasi. Harus kehidupan di dunia itu ya kan harus jangan mengingatkan dunia saja. Ya, seimbang ya dunia akhirat, semuanya harus harmonisasi. Bawa bekal gitu ya. Betul. Bekal akhirat itu nanti apa? Karena waktu itu cuma dibatasi oleh 3 waktu. Waktu itu apa? Yang dipanggil sama Allah itu apa? Pada waktu azan, betul? Pada waktu naik haji, yang terakhir adalah kematian. Itu yang Masya Allah, luar biasa banget nih ya. Teman-teman sekalian, kita udah begitu banyak ilmu yang disampaikan oleh Ibu Ina ya. Dan ini keren banget ya, sosok Bu Ina ini bener-bener, saya yakin ini teman-teman khususnya yang muslimah gitu ya, dan yang bukan muslimah juga pasti benar-benar termotivasi dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ina. Terima kasih banget nih, Ibu Ina sudah sharing inspirasinya kepada kita semua dengan jurus-jurusnya, dan tadi terakhir kita dapat kata kunci tentang fresh itu tuh apa gitu, fokus, rencanakan, energi, terus sabar, dan hanya adalah harmonisasi. Tetap seimbang antara dunia dengan akhirat sehingga kita bisa membawa bekal yang terbaik tatkala kita bertemu dengan Allah SWT. Bu Ina, luar biasa banget. Mantap. Berencana, berguna kita itu. Berguna, mantap. Bisa bijaksana. Ya. Masya Allah, luar biasa. Mantap sekali, Bu Ina. Terima kasih banyak sharing kita pada Inspirasi Ramadan kali ini. Kami juga berdoa nih, mudah-mudahan Bu Ina diberikan senantiasa kesuksesan terus, keistiqomahan ya, rezekinya luar biasa. Dan teman-teman bagi yang kepo apa itu Ina Cookies, bisa langsung cek di IG-nya Ina Cookies. Dan yang pengen tahu profilnya Bu Ina, boleh lihat di YouTube juga. Dan jangan lupa subscribe YouTube saya juga ya. Saya juga punya channel YouTube, Ruhimat Aden, tolong di-subscribe. Intinya kita mendapatkan insight yang luar biasa dari Bu Ina. Sekali lagi Bu Ina terima kasih atas kesempatan sharingnya pada kali ini. Dan insya Allah sangat bermanfaat banget. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan penghormatan kepada Bu Ina.
Sekali lagi, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan curahan rahmat dan kebaikan Ibu Ina dan keluarga termasuk perusahaan Ibu Ina. Terima kasih Bu Ina. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.